Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang kuasa membolak-balikan hati kita. Semoga hati kita selalu diarahkan kepada pilihan yang benar dalam hidup ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia dengan simpanan cinta yang luar biasa dan tanpa batas. Mudah-mudahan kita yang ada di sini diberi kemampuan untuk mendownload cinta beliau dan menyebarkannya ke seluruh semesta. Amin. Yang perlu yang kami hormati lengkap ya. Langsung aja kalau ini ya. Hadirin Bapak, para sesepuh, para senior, ibu-ibu, para sesepuh, para senior, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Di pengajian Ahad pagi kali ini spesial. Saya diminta untuk jadi moderator dan dengan narasumber anak-anak muda yang kita kenal dengan istilah milenial, menghadapi atau mendampingi ini para milenial ini gemetar juga ini. Karena ini jago-jago kita di masa depan. Baik Bapak, mungkin perlu saya kenalkan lagi? Perlu. Baiklah, yang pertama saya perkenalkan Abangda Muhammad Fardiansah, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Buleleng. Ini biasa disapa kita akrabnya Bang Ardi. Sukses. Kemudian yang kedua persis di samping saya, samping kiri, Yunda Dr. Nuril Hidayah SK. Apa namanya? Assalamualaikum Yunda, sehat? Alhamdulillah, dokter harus selalu sehat. Kemudian yang ketiga ini anak muda yang biasanya saya panggil pakai Imawan, nggak usah deh pakai Yoka, yang nama lengkapnya Awang Yonang Prakosa. Assalamualaikum. Kemudian yang terakhir ini ananda kita yang tinggi, ini istilahnya ini Fajar di timur, istilah di lagu Mas Muhammadiyah, harapan bangsa kita, harapan persyarikatan kita ke depan. Bang Ramdan, benar? Dia masih kelas 3 SMA di Semansa Singaraja. Baik, Bapak Ibu, tema kali ini cukup berat sebenarnya ini bagi saya sebut apa adik-adik lah ya. Temanya yaitu resolusi milenial Muhammadiyah di tahun 2025. Nih saya nggak tahu maksud tema ini, tapi baiklah kita mulai dari Bang Ardi. Bang Ardi, udah siap menjawab Bang Ardi? Siap. Baik. Gini Bang Ardi, sesuai tema tadi, kalau kita bicara di tahun Muhammadiyah baru saja memasuki milad yang 112, sudah sedemikian dewasanya Muhammadiyah ini. Nah, kalau Bang Ardi selama aktif di Muhammadiyah di tahun 2025 ini, apa yang ingin Bang Ardi katakan kepada Muhammadiyah atau tentang Muhammadiyah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama tentu yang saya hormati Ayah Halimah Susanto selaku Ketua PDM Buleleng, Ibunda Ketua PDA, Ibu Supartini, mohon maaf Bu, lupa saya namanya. Karena memang kalau Itu Bang, sekretaris PDM belum dia. ketua ada kebanyakan nanti kebanyakan. Saya peserta jajan. Ya mohon maaf kalau ada salah ya. Banyak kan? Jadi jadi saya lupa tadi harus ngomong apa. Selanjutnya teman-teman Orkom yang di depan yang sudah hadir, kita insya Allah hari ini kita akan sharing bagaimana resolusi milenial Muhammadiyah ke depan. Mungkin kalau dari saya, kalau untuk menyampaikan bagaimana resolusi milenial ini sebenarnya kalau pernah saya sharing di Google itu memang ada resolusi milenialnya di dari tahun 2012 itu ada, 2022 itu ada, tapi memang dari PP-nya langsung. Nah, itu mungkin yang ingin saya sampaikan yang pertama itu adalah bagaimana kita selaku milenial itu mengukuhkan kembali gerakan Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam yang moderat dan inklusif dan berkeadilan sosial. Dimana kalau menurut saya pribadi memang ini sangatlah penting sekali ketika kita berorganisasi itu perlu ada kesadaran internalnya dulu Pak sebelum ke eksternal. Jadi melalui Orkom ini harapan besarnya bisa melahirkan kader-kader baru untuk Muhammadiyah Buleleng khususnya. Kita kalau ngomongin masalah formal rasa-rasanya Muhammadiyah sudah tamat. Nah, tinggal bagaimana kita selaku anak muda ini dikasih kesempatan. Ini saya jujur ini berterima kasih banyak sekali sama ayahanda dan bunda sudah memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal walaupun sedikit, tapi menurut saya ini sangatlah berharga karena ini bentuk penghargaan kepada kami. Setidaknya melalui forum diskusi ini kita dapat menyampaikan aspirasi. Mungkin yang selanjutnya harapan saya mungkin untuk Muhammadiyah ke depannya ini, saya berharap ini adalah salah satu batu loncatan untuk teman-teman semua bentuk saya berharap teman-teman yang di depan ini selaku ketua Ortom itu harus sama-sama bergandengan tangan untuk apapun bentuk kegiatan Muhammadiyah di Buleleng khususnya, kita itu wajib full support. Tidak ada alasan untuk tidak support. Karena teman-teman sekalian, kita hadir itu untuk Muhammadiyah, untuk PDM Buleleng khususnya ataupun PDA Aisyah di Buleleng. Jadi bukan mencari kesibukan masing-masing. Kita harus sadari bahwa di Muhammadiyah Buleleng ini orangnya itu aja. Kalaupun kita mau melakukan kesibukan sendiri, itu rasanya kurang bukan kurang mampu, tapi menurut saya di Buleleng ini sudah terbiasa dengan membangun sebuah organisasi itu dengan secara kekeluargaan. Jadi ayo teman-teman sekalian, ini mumpung dikasih kesempatan kita nih di awal tahun ini, apa yang perlu kita lakukan bareng-bareng ke depannya agar setiap kegiatan atau momen apa yang perlu kita support, ayo kita support. Kayak gitu. Di samping kita tetap melakukan kaderisasi dengan versi Ortomnya masing-masing kayak gitu. Jadi harapannya ini udah dikasih kesempatan nih. Nah sekarang bagaimana kita mencari kader sebanyak-banyaknya supaya kedepannya udah bukan lagi tugasnya ayahanda itu mencari kader. Harusnya kita yang di bawah ini mencari kader sebanyak-banyaknya agar Muhammadiyah tetap eksis ke depannya. Jadi mungkin itu aja dulu ayahanda, nanti kalau ada lagi nanti Arnisa. Ini itu aja Pak. Ya, tadi Bang Arti kan bilang kesempatan ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyampaikan aspirasi. Kira-kira apa yang mau disampaikan aspirasi? Kalau menurut saya Pak ya,
aspirasi yang ingin saya sampaikan, yang pertama harapannya nih Pak ya, mudah-mudahan Muhammadiyah di Buleleng lebih inklusif, artinya terbuka untuk semua, baik dari pendidikan, semua amal usahanya. Jadi misalkan di SMP sudah ada tuh siswanya yang terbatas itu dalam kemampuan ininya fisiknya, tapi alhamdulillah udah diterima gitu, karena kan belum tentu sekolah lain bisa menerima itu gitu. Jadi jadi pengennya, kalau saya pribadi pengennya Muhammadiyah itu, bagi saya di dalam itu tinggal memperkuat saja ya, tinggal memperkuat dari sisi pengkaderannya. Nah tugas, kalau Ardi pengennya itu gimana cara Muhammadiyah itu bisa ngopi bareng ataupun cari-cari kader tuh bahkan yang di luar Islam. Wah, kenapa Ardi mengatakan seperti itu? Buktinya kan Universitas Muhammadiyah Kupang itu sudah ada, dan mayoritas di Universitas Muhammadiyah Kupang, saya pernah ke sana mengadakan diskusi bersama IMM, ya memang Kristen semua gitu, hampir nggak ada yang ada, tapi kebanyakan Kristen gitu. Jadi memang harus inklusif keluar, jangan main aman di dalam aja. Banyak hal yang bisa kita ambil di luar. Kalau kita mau ambil di luar itu sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk ke Muhammadiyah ke dalamnya gitu. Tapi tetap sambil perkuat teman-teman ini, jangan sampai sibuk di luar, Muhammadiyah di dalamnya keteteran gitu. Itu sih Ayanda. Baik, boleh tepuk tangan. Jawabannya luar biasa. Jadi Muhammadiyah yang inklusif artinya Bapak Kepala Sekolah yang ada di sini, kalau boleh juga jangan hanya menyasar siswa-siswa Muslim saja, tapi juga teman-teman dari Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bang Ardi. Nanti kita berlanjut ya. Berikutnya ke Yunda Dokter. Di tahun 2025 ini Yunda, apa yang akan dilakukan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ayahanda, Ibunda dan juga hadirin sekalian. Jadi di sini saya ingin tadi sudah disampaikan oleh Bang Ardi tentang bagaimana resolusi milenial secara garis besarnya secara umum. Jadi sebelum kita mengatakan resolusi, jadi resolusi itu hakikatnya adalah berdamai. Kita mencari solusi dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita melakukan resolusi, ada baiknya kita merefleksikan diri kita terlebih dahulu. Apa saja kejadian di tahun-tahun sebelumnya, apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Sudah barang tentu kita menginginkan resolusi yang lebih baik ke depannya. Jadi di sini khususnya saya ingin menyampaikan resolusi sebagai generasi muda Muhammadiyah. Pertama mungkin dalam bidang dakwah, karena kan Muhammadiyah ini kental dengan dakwahnya. Jadi pimpinan daerah Muhammadiyah Buleleng sudah sangat maju, sudah sangat baik dengan dakwah online maupun offline. Bisa dilihat dari website Suara Muhammadiyah Buleleng, kemudian dari Instagram, dari Facebook, dan kemudian baru-baru ini dari media sosial TikTok mungkin ya, baru-baru ini mengikuti perkembangan zaman. Tapi yang saya lihat di mana kemajuan ini masih didominasi oleh para sesepuh, seperti artikel-artikel masih kurang dari generasi muda ya Kak ya, yang Maria. Masih kebanyakan dari sesepuh-sesepuh gitu. Jadi bagaimana generasi muda khususnya AMM ini bisa membangkitkan semangat untuk menulis atau berliterasi gitu. Mungkin banyak hal-hal yang ingin disampaikan oleh generasi muda ini
namun karena kurang cakapnya dalam menyampaikan seperti itu, jadi tidak tertuang dalam bentuk tulisan seperti itu. Jadi mungkin bagaimana caranya, diharapkan mungkin Muhammadiyah bisa mewadahi kami para generasi muda-mudi, mungkin bisa diadakan seperti pelatihan atau sesi sharing seperti ini untuk mengunggah niat atau semangat dalam berliterasi. Jadi perjuangan dari kader-kader sesepuh bisa dilanjutkan ke generasi-generasi muda. Selain dalam media bidang dakwah, bisa juga dalam bidang-bidang lainnya. Kalau dalam bidang pendidikan justru sudah maju dari TK Aisyah Bustanul Afa, kemudian dari SD, SMP, SMA dengan prestasi-prestasinya, kemudian dalam bidang kesehatan kemarin kan sudah terlaksana dalam rangkaian milad Muhammadiyah, ada hitan massal dan juga donor darah. Mungkin dalam ini mungkin bisa dirutinkan dalam donor darahnya seperti itu, mungkin bisa. Karena kemarin yang saya lihat dalam donor darah kebanyakan malah bapak-bapaknya, ibu-ibunya malah yang muda-muda kurang semangatnya. Apa mungkin karena memang dalam mempersiapkan acara milad jadinya tidak bisa berkontribusi di donor darah atau bagaimana. Jadi mungkin selanjutnya di acara-acara seperti PAP ini mungkin bisa diselipkan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, seperti itu mungkin di bidang kesehatan. Untuk di bidang ekonomi, jujur saya belum pernah melihat atau mungkin saya terlewat peran dari Muhammadiyah, padahal banyak dari anggota-anggota Muhammadiyah, Aisyah dan generasi-generasi muda ini berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilakukan seperti sesi sharing juga atau pelatihan atau bahkan seperti pelatihan kewirausahaan. Jadi potensi-potensi yang ada di generasi muda bisa dibangkitkan. Mungkin sekian dari saya Pak Yahya Umar, untuk selanjutnya bisa. Terima kasih, asik. Jawabannya asik gitu, terutama untuk saya yang menantang kalau bagaimana kalau kita salah satunya untuk menggiatkan literasi itu dengan mengadakan pelatihan. Naziatul Asia kapan mau adakan? Minggu depan, bulan depan, ayo. Insya Allah. Insya Allah. Dicatat ya. Catat ya, minggu depan atau bulan depan ya, Bang Ardi. Baik, terima kasih Pak Yunda Dr. Nuril. Sekarang ke anak muda kita, Bang Yoka. Apa yang akan Anda lakukan untuk tahun 2025 ini? Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ayahanda semua dan juga ibunda, juga teman-teman saya yang ada di sini, mungkin beberapa hal yang akan saya sampaikan, di mana kalau resolusi secara pribadi kan agak kurang pas ini. Nah, kalau untuk IMM sendiri sebenarnya tujuannya cuma 2 resolusi di tahun ini, yaitu untuk eksternal dan juga internal. Karena berbagai macam dinamika yang ada di IMM itu pasang surutnya jauh sekali. Ketika pasang naiknya tinggi sekali. Jadi agak berat. Salah satu contoh ya bisa kita lihat sekarang, di mana anak-anak IMM itu hanya beberapa orang saja yang hadir pada saat acara-acara Muhammadiyah. Di mana tujuan daripada IMM itu kan mengusahakan untuk terbentuknya akademisi Islam untuk membantu mewujudkan tujuan daripada Muhammadiyah. Setuju saya dengan Bang Ardi tadi yang menyampaikan bahwa sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Muhammadiyah itu sudah tuntas sebelumnya. Nah, gimana yang di IMM ataupun yang di pemuda-pemuda ini?
Nah, itu kalau untuk internal sendiri yang kami harapkan di tahun 2025 ini adalah agar bisa berkolaborasi lagi lebih lanjut, bisa deket lagi sama ayahanda, sama ibunda, ortom-ortom yang lain juga dari pemuda maupun dari NA. Karena tidak menutup kemungkinan Muhammadiyah ini ibaratnya seperti pohon beringin, Om. Karena pohon beringin itu kalau misalnya jenis pengakarannya itu pengakaran yang tajam ke bawah, sedangkan pohonnya itu lebat di atas, itu gampang sekali itu terpaannya. Yang notabene pohon makin tinggi, anginnya juga makin besar di atas. Sehingga pohon beringin itu kan berusaha untuk menciptakan pengakaran yang kuat terlebih dahulu sebelum dia mengembangkan tangkai, daun, dan juga yang lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya PDM bisa berkualitas bagus secara eksternal, sedangkan pengakaran di bagian ortom-ortomnya ini saja masih lemah. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan daripada yang Buleleng sendiri. Perkaderan, habis itu kadernya kakak semua, kader kardikan, jadi agak susah. Nah, resolusinya salah satu itu. Kalau untuk eksternal sendiri, kami mengharapkan itu supaya bisa bersinergi lagi dengan pihak-pihak pemerintah. Salah satunya yaitu Kesbangpol melanjutkan program daripada ketua sebelumnya, yaitu Kak Roda, kolaborasi di sana, dan juga dengan pihak-pihak seperti DPR dan juga Bupati ya Bang Ardi ya. Sudah Bang. Mungkin itu. Iya, menurut Bang Yoka, apa kesalahan dari kita orang tua sehingga anak-anak muda itu susah direkrut untuk ikut kegiatan di Muhammadiyah? Nah, ini menarik Om. Kalau yang dari sudut pandang saya sendiri, ini kan sebenarnya mentalitas teman-teman itu mulai menurun pada saat COVID. Gitu. Jadi proses digitalisasi yang tiba-tiba pesat itu yang menjadikan orang-orang yang seharusnya bisa bersosialisasi, meskipun dia introvert, ambivert, terus apalagi itu sebenarnya bisa untuk bersosialisasi, tapi karena kecanggihan teknologi orang lebih sering di dalam kamar. Yang penting pokoknya wifi terpasang, paket data aman, udah, daripada berinteraksi dengan orang luar. Nah, itu sebenarnya menjadi tantangan. Sebenarnya kalau yang dari kesalahan-kesalahan Bapak maupun Ibu tadi Muhammadiyah, saya rasa mau itu kritikan, mau itu teguran, marah pun tujuannya baik untuk kami Ortom selaku anaknya juga di Muhammadiyah. Itu sih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Yoka. Nah, Adik Ramdan, Ya. jangan ngopas ya. Di Ramdan, apa yang ingin Anda atau Ramdan katakan tentang Muhammadiyah? Oke, baik. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mengingat dari apa yang diucapkan para kekanda-kekanda, Abang dan Dinda, dari resolusinya yang lumayan resolusinya yang penting, yang pasti terbuka ya, keduanya. Yang pasti hitungannya saya sebagai kader IPM, kalau hitungan dalam keluarga tuh IPM tuh anak bungsunya lah ya. Ini kakanda-kakandanya ini sebagai anak bungsu, saya yang mewakili bagi para pelajar untuk mengajak kader-kader yang dimana para pelajar ini memiliki potensi yang sangat besar untuk melanjutkan Muhammadiyah di masa depan. Jujur, resolusi yang secara internal di IPM ini yaitu kebersamaannya lebih kuat. Jadi diskusinya lebih sering diskusi secara berkumpul dan sebagainya, itu yang masih kami usahakan kedepannya itu di IPM. Jadi sehingga bisa mengikuti apa resolusi yang tercapainya resolusi Muhammadiyah di tahun 2025 ini. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kalau selama ini apa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan di IPM? Kalau kesulitannya sih dari para pelajar sendiri, rata-rata mereka banyak kendala ya. Dari kendalanya tuh mereka pada banyak bilang fokus untuk
dari SMA sendiri, saya sendiri juga dari SMA kelas 12 yang pasti saya merasakan apa yang teman-teman pikirkan, yaitu fokus untuk mencari kuliah, belajar UTBK sendiri yang bisa terbilang UTBK ini menurut materi yang sulit untuk dipelajari secara mandiri, yang perlu pelajarinya itu butuh waktu mungkin setahun yang biar mencapai pendidikan kuliah yang lumayan tinggi. Nah, itu kan banyak para pelajar yang mungkin fokus untuk nyari UGM, nyari ITB dan sebagainya. Itu yang sangat kendalanya itu. Jadi mereka juga beberapa juga banyak yang jarang mungkin yang IPM-nya mungkin jarang ikut kegiatan-kegiatan Muhammadiyah itu karena beberapa kendala teman-teman sendiri yang fokus untuk mencari pendidikan tinggi. Jadi untuk di SMP juga jujur mungkin karena apa yang dikatakan sama Kanda Yoka, mentalitas pelajar sendiri mulai berkurang ketika di masa COVID itu baru saya sadari juga, dan menjawab juga pertanyaan saya yang sangat bertahun-tahun muncul, kenapa bisa para pelajar ini mentalitas untuk berorganisasi mulai menurun juga. Karena dari apa yang saya lihat, saya juga generasi bisa dibilang saya ini Gen Z. Jadi saya memahami apa yang baru kali ini saya memahami apa yang Gen Z pikirkan, mengapa bisa Gen Z ini bisa mentalitasnya mulai berkurang, karena apa yang mereka lihat, mereka mulai kecanduan teknologi, media sosial terutama ya, di TikTok, di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Itu beberapa misalnya bisa kita sebut di terlewat di FYP, bisa kita lihat FYP itu pada muncul kalimat-kalimat mereka tuh seperti menjelekkan bahwa ikut organisasi itu ini. Banyak ketakutan yang dikeluarkan oleh para yang mengupload kontennya itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang apa sih yang ditakutkan di organisasi, bukan keuntungan ikut organisasi gitu. Ada, namun kebanyakan ketakutannya itu, terutama ketakutan teman-teman menjadi pemimpin itu sendiri. Karena kepemimpinan juga di Gen Z sudah mulai berkurang. Mereka rata-rata itu lebih milih mengikuti apa pemimpin ucapkan, dan mereka juga banyak mengkritik pemimpin, namun mereka sendiri tidak berani untuk menjadi pemimpin, mencoba untuk menjadi pemimpin itu mereka tidak berani. Itu sih mentalnya mulai berkurang karena ketakutan yang muncul di kalimat yang belum mereka alami, tapi mereka lihat juga pengalaman orang lain. Itu sih. Kalau selama ini ada nggak kesulitan komunikasi dengan ayahanda dan ibunda Muhammadiyah? Untuk saat ini saya berusaha untuk mencari waktu saya sendiri dan teman-teman untuk berdiskusi dengan ayahanda, ibunda dan abangda, kakanda. Itu saya juga usahakan biar kalau saya sendiri bisa diskusi bisa aja saya sendiri, cuman saya kan tidak mau sendirian dapat ilmu gitu. Jadi bersama teman-teman sama-sama dapat ilmu gitu. Setelah mungkin dari 12 orang mungkin yang datang mungkin 2 orang atau 3 orang nggak masalah, yang penting jangan sendiri. Lalu 3 orang itu kita ajak teman-teman yang lain berkumpul kembali, lalu kita sampaikan apa yang ayah dari ibu katakan ke kami. Itu sih. Apakah mungkin dari program-program ayahanda, ibunda di Muhammadiyah itu ada yang nggak cocok gitu untuk IPM atau gimana? Sebenarnya kegiatan ayah dan ibunda itu sebenarnya menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan oleh para pelajar sih. Jujur saya sendiri cukup sulit menyesuaikan kegiatan yang misalkan saya sendiri sebagai kader IPM di pimpinan daerah, karena pimpinan daerah kan cukup luas. Saya sendiri juga masih memikirkan bagaimana cara meningkatkan semangat para kader-kader, terutama di para pelajar, para ranting, untuk semangat mengikuti kegiatan berorganisasi gitu. Karena di zaman saya waktu saya masih SMP itu saya melihat di waktu kelas 1 sebelum COVID ya, itu benar-benar banyak banget yang ikut organisasi PM. Jadi calon-calon tuh lumayan sampai kalau nggak salah tuh 30-an di dalam sekolah, 30-an, namun entah kenapa tiba-tiba mulai berkurang itu di setelah COVID mulai berkurang, tinggal 9 orang kalau nggak salah.
Itu menjawabkan ya terjawab juga itu pertanyaan. Baik, terima kasih Tidak Ramdan. Kita balik lagi atau gini, biar ada imbal balik, mungkin dari Ayanda, Ibunda, juga Abangda di belakang itu mungkin ada masukan atau ada gugatan kepada para milenial gitu, tuntutan. Silakan, mungkin ada. Pak Yaya. Ya, Pak Sekretaris, silakan. Sebutkan nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa temanya yang cukup berat ini tentang resolusi. Barusan saya buka di Google, resolusi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebuah tekad atau kemauan atau janji. Itu berarti apa yang disampaikan Pak narasumber sudah merupakan suatu janji. Ya mudah-mudahan nanti di tahun 2025 apa yang disampaikan benar-benar terlaksana. Itu dulu yang pertama. Amin. Yang kedua, saya tertusuk apa yang disampaikan oleh Ketua IMM tadi. Ibaratkan pohon beringin, akarnya dulu harus kuat. Berarti selama ini kami PDM sepertinya terpukul, tidak merasa menguatkan akar-akar. Padahal kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda berbicara sudah bercermin? Saya terbuka. Jangan emosi, jangan emosi. Tidak emosi. Justru saya menyampaikan apa? Harusnya berbicara bercermin dulu. Selama ini yang Anda lakukan apakah sudah benar? Saya berapa kali mengikuti acara IMM cukup dikecewakan. Betul? Tidak. Seharusnya belajar dari diri sendiri, harus belajar tepat waktu. Saya berapa kali diundang tetap kecewa. Oke, itu sudah sering saya sampaikan. Yang kedua, yang ketiga, tiga aja ya, tiga ya. Oke, yang ketiga kalau dibilang karena COVID, salah. Saya rasa bukan karena COVID. Justru kemarin karena COVID kami kompak, bergerak pun kompak. Tapi kalau dibilang karena COVID, salah. Pembinaan yang kurang, pendekatan. Kalau tadi dari anak IPM dibilang waktu zaman itu sampai 30 orang. Yang salah siapa? Yang disalahkan kami. Tanya kepala sekolahnya. Kenapa kok sampai berkurang? Karena dasar IPM itu kan dari sipil dulu. Kepala sekolah nggak ikut-ikut di sini. Saya sampaikan juga dulu. Maaf. Maka tadi dia bilang kok sampai berkurang dulu sampai 30, sekarang berkurang karena COVID. Salah, bukan karena COVID. Pembinaan yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ibunda Siti Mariam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini ya, di awal Januari, suasana ceria. Saya sebagai seorang ibu sangat senang karena kaum muda ya, dari PDPM, kemudian dari NA, dari IMM, dan dari IPM sendiri memiliki suatu kemauan yang kuat untuk membesarkan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh IMM, katanya ibaratnya seperti pohon beringin ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sebagai penguat untuk keutuhan daripada pohon tersebut. Saya selaku penua ya, artinya karena Aisyah itu kan, walaupun dia sebagai ortom Muhammadiyah, tetapi ortom khusus ya, sangat senang hati. Mungkin satu hal yang bisa dilakukan untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan baik daripada IPM atau dibentuk suatu kayak tutor. Jadi tutor, kalau misalnya kita di mahasiswa itu kan ada tutor teman sebaya ya.
Kalau di sini mungkin tutor untuk adik-adiknya. Jadi IMM itu mungkin dia bisa menjadi tutor untuk anak SMA maupun juga SMP. Sehingga akan terjadi suatu silaturahmi di antara amal-amal usaha tersebut, ya. Insya Allah dengan adanya silaturahmi maka penguatan daripada akar rumput itu bisa terjadi. Ya, demikian juga saya mohon kepada NA, ya. NA itu harus ada. Siapa sebagai pengganti kita yang sudah boleh dikatakan sudah pada lansia, ya. Usia-usia memang kalau kita lihat dari umur NA itu kan dari umur 17 sampai 40. Ya, jadi kaum-kaum muda inilah yang akan menguatkan daripada Aisyah tersebut. Jadi itu saja pesan saya, dan juga seperti yang apa saya sampaikan saat PAP yang dulu, marilah kita MPI mungkin mengadakan suatu workshop untuk mendokumentasikan, ya. Kita punya Hizbul Watan dulu, punya Sudihati, ya. Walaupun Sudihati itu kan penggeraknya itu tidak lain adalah orang-orang Muhammadiyah. Marilah kita sedikit demi sedikit didokumentasikan sehingga itu akan menjadi suatu catatan bersejarah yang nanti akan dinikmati oleh kaum muda-muda kita. Jadi hanya itu aja masukan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Saya kira cukup doa dulu ya. Nah, ini siapa yang mau jawab duluan? Bang Yoka, karena tadi itu kalau Ayahanda Sudarmo bilang begitu agak keras, itu bukan keras, itu bentuk kasih sayang dia kepada anak-anaknya. Ya, silakan. Jangan takut-takut. Walaupun berkumis. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah diingatkan kembali oleh Ayahanda kami juga Pak Darmo. Jadi biar meluruskan kembali, Muhammadiyah ini sudah masuk ke tahun yang 1 abad lebih, 112 tahun. Secara bukan organisasi yang baru gitu. Makanya kenapa di sini saya ibaratkan bahwa Muhammadiyah itu sendiri ibaratnya kayak pohon beringin. Alhamdulillah sampai per hari ini pengakaran oleh Muhammadiyah sendiri sudah banyak, buah maupun ranting yang dihasilkan juga sudah meluas, bukan cuma di Indonesia saja, di Australia ada, di Amerika pun ada. Nah, dibalik daripada buah-buahnya itu akan tumbuh juga pohon beringin baru. Salah satunya IMM ini. Ketika IMM ini juga tidak bisa meniru proses daripada pengakaran yang ada di Muhammadiyah, hasilnya seperti sekarang ini, seperti tadi yang Ayah Darmo udah ngasih tahu bahwa memang banyak kekecewaan yang secara tidak sengaja maupun disengaja oleh kami di IMM yang melakukan hal tersebut. Kami juga masih sangat susah untuk mendisiplinkan teman-teman ini agar bisa untuk berkontribusi. Selain itu yang paling, karena ini sudah nasihat berkali-kali, kalau dikasih tahu kan tidak bisa berubah, berarti agak susah. Nah, itu juga sebenarnya yang kami lagi usahakan, hadir tepat waktu ketika ada acara, IMM buat acara, IMM juga harus tepat waktu supaya tidak mengecewakan. Itu artinya itu bagian dari tekad sekarang kan? Iya. Betul. Karena itu udah banyak yang sudah memberikan nasihat tersebut, bukan cuma dari ayahanda kami maupun ibunda kami, kakanda maupun adik-adik kami juga memberikan masukan, tapi memang dari senior-senior juga ada beberapa yang menyampaikan hal tersebut, bahwa memang IMM itu sudah seharusnya disiplin, apalagi sudah punya yang namanya trilogi dan juga trikoda. Kalau misalnya bisa disiplin, insya Allah mulai dari skala religiusitas, humanitas dan juga intelektualitas bakal bergerak semuanya. Karena yang masih kurang kalau di IMM itu agak susah mau mendampingi ketiga-tiganya sekaligus.
kadangkala ada yang kader humanitas dan juga secara religiusitasnya bagus, tapi secara intelektualitasnya agak kurang. Begitupun sebaliknya. Tuh, jadi itu salah satu tantangan bagi kami juga, Ayah. Terima kasih sudah ngasih masukan, kritikan, karena memang ketika kita pengen maju, kita mesti mendengarkan saran, masukan, bahkan itu termasuk kritikan, teguran daripada orang lain juga. Ini itu sih, Ayah. Baik, itu Ayah Anda. Jadi sudah ada tekad di Imawan Yoga untuk terus giat, terus mendisiplinkan anggotanya dan melaksanakan kegiatan secara terus-menerus. Yunda, tadi ada pertanyaan dari Ibunda. MA itu harus eksis gimana nih? Mau diurus berdua? Silakan. Jadi memang masih menjadi tantangan juga untuk NA. NA ini baru kembali lagi setelah sempat vakum dari satu periode dari 2015 ya, sempat vakum dari 2015, kembali lagi dibentuk di tahun 2023 akhir November. Kemudian dari November 2023 sampai saat ini memang kegiatan NA mungkin belum terlalu terlihat. Memang ada beberapa kegiatan-kegiatan 1-2 yang merupakan kegiatan yang agak besar untuk NA, seperti mungkin saat bulan puasa itu lagi giat-giatnya buat kegiatan. Kemudian selanjutnya memang terjadi pasang surut sama seperti orkom-orkom yang lain. Mungkin kalau dibandingkan dari IPM, IMM dan juga PDPM, NA masih belum terlihat kegiatannya. Untuk saat ini yang rutin dilakukan di NA masih berupa mengikuti pengajian rutin bersama ibunda-ibunda Aisyah. Itu pun juga sebenarnya yang datang yang itu aja. Jadi memang tantangan juga untuk NA bagaimana mungkin rasa memiliki organisasi ini gitu. Kemudian Muhammadiyah, NA Aisyah dan ortom-ortom Muhammadiyah lainnya ini kan merupakan organisasi sosial. Jadi perlu keikhlasan dari diri masing-masing, perlu rasa memiliki organisasi dari diri masing-masing. Mungkin awal-awal perlu mengikuti kegiatan itu perlu perlu ajakan dari teman. Jadi kalau teman ini ikut, saya ikut deh gitu, misalkan seperti itu. Jadi masih mewanti-wanti teman-teman yang lain, ayo ikut kegiatan. Mungkin dari awalnya karena teman, jadi awalnya karena teman, terus rutin ikut kegiatan, jadi mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Jadi tidak ada paksaan lagi untuk mengikuti kegiatan. Jadi ya itu masih menjadi tantangan buat kami. Semoga kedepannya NA bisa lebih eksis lagi, bisa lebih berkontribusi lagi, ikut serta dalam kegiatan Muhammadiyah, Aisyah dan orkom-orkom lainnya. Baik, terima kasih. Cukup jawabannya atau yang lengkap nanti di rumah aja di rumah. Terima kasih. Menjawab Ibunda tadi mengenai untuk mengarsipkan dokumen-dokumen penting di Persyarikatan Muhammadiyah. Itulah justru MPI itu menerbitkan majalah maupun di websitenya Suaramu Buleleng itu website. Kita inginkan begini, ayanda, ibunda, adik-adik semua di NA, di Pemuda, di IMM, di IPM, kalau punya informasi tentang sejarah perjalanan Muhammadiyah, apapun itu, kami ingin ditulis. Kemudian dikirimkan pada kami, sehingga kami bisa terbitkan di website. Kalau itu lengkap,
maka kita bisa dokumentasikan dalam bentuk buku. Kalau cerita buku itu sudah ada, bisa kita bikin videonya. Itu Bunda. Jadi monggo silakan Ibunda, Ayanda yang punya informasi sekecil apapun, walaupun hanya sebatas satu foto misalnya, nggak apa-apa. Kita ilustrasikan. Kita sebenarnya sudah banyak itu yang ini menyangkut NA ya. Sebenarnya kader NA itu dulu luar biasa. Dulu ada kader NA dalam sejarah. Itu Pak Haji Among bisa nanti menjelaskan. Yang namanya Ibu Analis itu pendiri TK pertama di Singaraja. Itu kader NA dulu, masih muda. Dan beliau pernah menjadi pimpinan pemudi pejuang Buleleng. Di Buleleng, kelas Buleleng. Bukan ece-ece hanya di ini. Dia pimpinan pemudi yang ikut bergerilya sampai akhirnya beliau gugur ketika sakit sedang bersembunyi di desa Gaya. Itu kalau sejarah tentang itu sudah ada Bunda. Tinggal kalau itu hanya sekelumit itu yang dibukukan, rasanya kurang banyak. Jadi kita menunggu tulisan-tulisan dari Bunda, dari Ayanda, dari adik-adik yang lain untuk siapa tahu ada yang mengetahui sejarah atau mendengar informasi, mempunyai catatan, mengikuti dan lain sebagainya. Itu Bunda. Saya kira itu Bunda jawaban untuk karena saya sekretaris MPI juga. Ini ada ketuanya Pak Haji Among Abdurrahman. Baik, ada lagi apa yang Pak Sandi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Buleleng dan jajarannya, pimpinan daerah Aisyah dan jajarannya, dan para yang lainnya, teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Saya langsung saja. Yang pertama terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Saya terus terang sama dengan Mas Darmo tadi sempat saya cari di resolusi itu apa sih resolusi sebenarnya. Itu sempat saya ini tadi pagi juga saya sempat. Ternyata memang apa yang disampaikan Mas Darmo tadi itu tepat sekali, bahwa itu ketika kita akan membuat sebuah resolusi, maka di sana ada sebuah tekad yang kuat untuk mencapai tujuan kita. Nah, di dalam mencapai tekad ini memang kalau menurut hemat saya ada beberapa hal. Yang pertama harus kita secara jujur mengungkap dulu. Paling tidak kalau dalam bahasa orang-orang di atas itu ada semacam otokritik dulu. Jadi kita tidak mengkritisi apa yang ada di luar dulu, tapi ada otokritik. Kita mengkritisi dulu diri kita dari dalam. Tadi Mas Ardi kalau tidak salah itu kita harus mengecek dulu dari dalam organisasi kita. Nah, kalau dari dalam kita tidak menemukan, lantas kita di luar untuk mencari kesalahan-kesalahan, biasanya tidak akan memberikan solusi yang baik. Nah, itu. Nah, terkait dengan autokritik ini, saya sendiri melihat, saya sebetulnya membayangkan tadi, bayangan saya itu resolusi PDM Buleleng ini ya. Ternyata resolusi milenial kita. Dan ini luar biasa. Saya kira tema kita pada pagi hari ini. Nah, ini adalah sebuah organisasi dari pemuda Muhammadiyah, dari Aisyah, dan semuanya IMN, IPM. Ini kan sebuah organisasi. Sebuah organisasi itu bisa kuat. Yang pertama ada pemimpin dan ada anggota. Kalau hanya pemimpin yang berkuar-kuar di atas tanpa anggota, maka itu akan susah dilihat ini ya. Jadi salah satu kita biar diperhatikan oleh masyarakat luas, bahwa yang pertama memang kita harus punya anggota. Setelah ada anggota, maka kita harus mengkader. Jadi jangan banyak anggota tapi senangnya hanya teriak-teriak aja, ribut-ribut, tapi ada konsep di sana.
ada konsep yang di karena inilah pengurunya ada pengurus-pengurus inti ini yang mengkaji terus. Jadi kita berharap nanti generasi milenial kita ini memperkuat. Nah, kembali tadi ke Mas Ardi itu dari dalam memperkuat dulu organisasinya. Saya dengan beberapa anak-anak dari IPM beberapa kali saya berkomunikasi bahwa mengikuti kajian kita, mengikuti pertemuan-pertemuan begini tidak harus anggota IPM. Tadi Mas Ardi menyinggung saudara-saudara kita di daerah lain, provinsi lain yang notabene mayoritas non kita ternyata bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kita di sini tidak usah lah yang non kita. Saya dari IPM dulu ya, dari IPM. Di sekolah-sekolah di Buleleng itu hampir sekarang SMA itu sudah banyak kadar-kadar kita anak-anak yang muslim. Nah, bagaimana caranya anak-anak dari IPM merekrut itu? Bahkan sampai saya sampaikan, kalau perlu meminta rekomendasi untuk masuk ke kepala sekolahnya, kami dari Majelis Dikdasmen bersedia untuk memberikan rekomendasi untuk masuk di sana, merekrut anak-anak kita yang ada di SMA untuk menjadi anggotanya. Ya mungkin pertama tidak harus ketika mengikuti pengajian tidak harus menjadi anggota IPM. Pengajian muslimah misalnya di mahasiswa kan ada pengajian muslim Al-Iqmah ya. Itu kan ada di sana, jadi tidak harus Muhammadiyah di sana. Yang penting ajak dulu teman-teman kalian yang ada di sekolah-sekolah. Saya masih ingat dulu mungkin Pak Ketua PDM mungkin lupa, suatu saat kami mengundang beliau memberikan sebuah tausiah di Sambanan. Itu salah satu tantangan kita dari anak-anak kecil sudah membiasakan pakai hijab anak-anak, tapi ketika masuk di SMA tidak ada yang mau menerima zaman itu. Artinya pada saat itu adalah tantangan bagi teman-teman yang akan melebarkan sayapnya untuk melakukan rekrutmen anggota. Karena ketika masuk di SMA itu tidak boleh pakai hijab. Gitu. Nah sekarang alhamdulillah ini kalau kita bisa melihat ini adalah sebuah kemajuan, kemajuan, tapi ini juga menjadi sebuah tantangan. Kenapa? Karena saya terus terang di Majelis Dikdasmen sangat prihatin jumlah murid kita di SMA sekarang itu sangat rendah dibandingkan dengan amal usaha bidang pendidikan lainnya. Kenapa? Karena di SMA itu ya memang sebetulnya perjuangan dari teman-teman senior-senior kita juga memperjuangkan bagaimana di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu tidak boleh kita melarang ketika akan menggunakan identitas keyakinan, tidak boleh. Dan alhamdulillah sekarang di SMA di mana-mana, walaupun bukan di mana-mana, di banyak sekolah sekarang sudah membuka peluang anak-anak SMA untuk menggunakan hijab di sana. Ini adalah sebuah perjuangan yang kita patut syukuri, tapi di sisi lain bahwa ini adalah tantangan kita, terutama teman-teman yang dari SMA. Karena anak-anak kita sekarang itu sudah bisa masuk ke SMA dengan menggunakan hijab itu. Nah itu saya kira. Jadi intinya, karena waktu kita memang sangat terbatas ya, intinya yang pertama perkuat organisasi. Seberapa anggota, coba identifikasi dulu berapa anggota kita yang memang bisa diajak dengan 3 prinsip di bermuhammadiyah kan? Ada 3 prinsipnya, masih ingat itu? Ada ikhlasnya, ada ihsannya, ada infaknya. Cari yang memang ini yang bisa seperti ini. Ikhlas dalam arti paling tidak bisa meluangkan waktu intinya. Ikhlas tidak harus dengan hal ikhlas kita bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama membahas organisasi kita. Habis itu silakan sayapnya direntangkan mencari anggota sebanyak mungkin. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, dalam berorganisasi mohon adik-adik dan termasuk kita semua dalam berorganisasi paling tidak di sana ada karakter kita, ciri khas kita yang berbeda dengan organisasi yang lainnya.
Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Baik, ini sudah hampir 2 jam kita ngobrol ya. Jam 10 ya? Jadi itu dari Pak Andi tadi, Ketua Majelis Stasiun itu masukan untuk adik-adik semua, mungkin bisa dijadikan bahan pijakan, bahan renungan untuk melangkah ke depan. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin terakhir saya ingin tanya penegasan kepada adik-adik ini pertanyaannya sama. Saya mulai dari Bang Ramdan. Pertanyaannya gini, ini semua sama nanti ya. Seberapa besar pikiran dan tenagamu untuk digunakan bagi kepentingan Muhammadiyah? Ya, oke, cukup berat pertanyaannya, namun saya untuk saat ini mengingat keinginan saya, mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk menyiapkan pemikiran dan tenaganya ke depan. Dari saya sendiri mungkin masih SMA kelas 3 masih belum terbayang sih kedepannya. Untuk saat masih belum terbayang kedepannya saya bakal lanjut kemana. Namun apapun saya pilih, saya akan tetap usahakan untuk berusaha di Muhammadiyah. Selanjutnya 70. Selanjutnya Bang Ardi, pertanyaan sama. Mungkin dari Ardi sendiri atau mewakili teman-teman PDPM, dari Ardi sendiri mungkin tiba-tiba blank saya Pak. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi, ada ilmu, amal, artinya kita tahu ilmunya kerjakan. Itu kan di Muhammadiyah yang saya rasakan. Artinya apa? Banyak sekali ujian yang kita hadapi di situ. Banyaklah lika-liku toksik segala macam, hoax segala macam di organisasi ini banyak. Cuman yang ingin saya sampaikan kesimpulan dari sejak saya jadi ketua IMI dari 2015 sampai sekarang bisa diamanahkan jadi ketua pemuda itu atas izin Allah dan memang atas dasar ikhlas. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua ataupun terakhir, saya ingin mengambil kesimpulan bahwasannya setiap rasa sakit yang saya alami di Muhammadiyah itu adalah sebuah pelajaran, dan setiap pelajaran itu bisa membuat orang untuk belajar lebih bagus lagi. Artinya apa? Kalau setiap rasa sakit yang kita alami di Muhammadiyah ini terus dielukan, terus kayak banyak ngeluh lah Pak, itu akan menjadi sebuah penderitaan di Muhammadiyah. Kalau yang menurut saya, andaikan kita balik, kita fokus ke pelajaran yang bisa kita ambil dari Muhammadiyah, itu akan menjadi Muhammadiyah yang sangat luar biasa sekali. Dan bisa berkembang sampai sekarang, itu tidak bisa dipatahkan sama siapapun. Dan ini memang organisasi amal yang perlu kita niatkan bahwa tujuannya adalah surga. Itu Pak. Mbak Yun, Dokter Nuril, Bentar dulu, berapa persen ya untuk Muhammadiyah? 100% kalau sudah sakit tuh. Yang jelas dong. Enggak, Dokter Nuril. Kalau dari saya sendiri, kalau dibilang berapa persen pikiran dan tenaganya untuk Muhammadiyah ya semaksimal mungkin. Seperti itu. Kalau dibilang sibuk ya semua orang sibuk, pemulung juga sibuk, gitu kan. Semua punya kerjaan, semua ada yang dipikirkan, tapi sebisa mungkin kita meluangkan waktu untuk organisasi ini. Mantap. Baik, ini kayaknya dari ibunda, dari Bang Yoga, silakan. Kita dari rumah diajarin Pak. Baik, terima kasih Anda Umar. Jadi kalau ditanya terkait dengan seberapa banyak maupun seberapa persen pikiran dan tenaga yang akan
kami dari IMM akan keluarkan. Saya mewakili teman-teman dari IMM berusaha untuk mengembangkan kembali, memaksimalkan mungkin spirit daripada Zasman Al-Kindi, salah satu tokoh pendiri IMM, dan juga berusaha untuk semaksimal mungkin menerapkan apa yang sudah Kiai Haji Ahmad Dahlan lakukan untuk membangun Muhammadiyah. Hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan di. Nah, itu aja kuncinya. Baik, tepuk tangan untuk adik-adik kita, ayah, bunda, teman-teman sekalian, adik-adik. Saya kira karena ini dibatasi waktu, saya ingin menutup. Terima kasih dulu pada Ramdan, Bang Yoka, Dr. Nuril, dan Abangda Ardi. Akhirnya Ardi keluar dari ketegangan. Baik, sebagai penutup mungkin untuk penguat kita, sebenarnya saya ingin menyanyikan Marsang Surya kalau dibolehkan dengan langgam bahasa Jawa. Monggo, silakan. Ini penutupnya. Monggo. Tapi karena ini agak sulit lagunya, saya harus bawa kerja. Ada apa-apa. Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhanku Rabbi, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur madu. Campur mantap sudah sono. Oh baik, alhamdulillah luar biasa sekali pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul mendiskusikan resolusi kita, baik dari resolusi dari masing-masing ortom dan juga kita ke depan sebagai warga Muhammadiyah. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang Dayahya Umar dan juga narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga kita-kita yang muda ini diberikan kesempatan lebih di tahun 2025 hingga tahun-tahun selanjutnya sebagai penggerak di Muhammadiyah. Ibarat tadi dikatakan sudah seperti pohon beringin, dan juga kita ini ibaratnya satu kesatuan, sebuah mesin Muhammadiyah. Kalau gear-gearnya nggak berfungsi dengan baik, ya rusak juga mesin itu. Makanya kita perlu bekerja sama memaksimalkan potensi yang ada di diri kita hingga nantinya kita dapat mencapai tujuan Muhammadiyah yang sesungguhnya. Baik, itu saja dari saya selaku pembawa acara pada kegiatan di pagi hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan marilah kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.